Mulai dari tahun 2019, Bapak Ibu, di mana pekerjaan kami dibawa Tuhan dengan begitu luar biasa, diberkati luar biasa. Di situ kami membutuhkan satu tempat usaha yang lebih besar. Nah, tahun 2019 itu kami memutuskan untuk mengambil pinjaman di bank dengan tujuan untuk kami merenovasi, membangun tempat kami supaya dapat digunakan untuk bekerja dengan lebih baik. Dan awalnya semua berjalan dengan baik, kami bisa bangun dengan baik, kami bisa bayar setiap cicilan itu setiap bulan dengan lancar. Sampai di tahun 2023 gereja kita itu, kalau Bapak Ibu ingat, mengajarkan setiap kita untuk kita hidup bebas dari hutang, untuk tidak berhutang, tidak terikat, tidak terjerat di dalam hutang. Ketika kami mulai berkomitmen untuk tidak berhutang lagi, pekerjaan kami mulai mengalami penurunan. Nah, di situ masalah mulai muncul. Yang tadinya cicilan setiap bulan dapat dibayarkan dengan lancar, dengan baik, tidak ada masalah. Tetapi mulai sedikit demi sedikit ada penurunan yang membuat kami kesulitan untuk membayar cicilan setiap bulan itu. Nah, di situ di tengah pergumulan, kita juga terus melayani, kita terus ikut di dalam kelompok sel, karena seperti yang diajarkan juga kepada kami oleh KKS kami, kalau kamu dalam masalah, justru jangan sekali-sekali menjauh atau meninggalkan Tuhan. Tetapi semakin besar masalahmu, semakin mendekat sama Tuhan, semakin giat beribadah, semakin giat melayani. Sebenarnya itu yang menguatkan kami untuk kami boleh terus berpegang teguh, berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu di bulan Februari, saat itu kami mengikuti gathering pelayan Tuhan Paragon. Saat itu Pak Obaja menyampaikan satu rema firman Tuhan, dan saya tangkap rema firman Tuhan itu di Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Melalui rema firman Tuhan ini, Tuhan tuh mengatakan bahwa ya Tuhan tuh sudah membuat jalan yang baru. Artinya ya kita nggak bisa pakai cara yang lama, kita nggak harus berjuang dengan cara yang baru, melakukan sesuatu yang baru. Lalu kami mulai belajar untuk kami live Shopee, kami belajar untuk mulai bikin konten di TikTok. Kami melakukan semua hal yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Saya itu teringat sebenarnya dari tahun 2022, Pak Obaja itu berkali-kali menyampaikan tentang Yesaya 60. Bagaimana kekayaan bangsa-bangsa itu beralih, bagaimana kekayaan dari seberang itu datang. Dan ketika berkali-kali ayat firman Tuhan itu disampaikan, rema yang saya dapat itu bahwa pekerjaan kami harus dibawa sampai kepada bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya pekerjaan yang dibawa ke ekspor, bukan hanya pekerjaan yang levelnya di lokal. Saya itu sebenarnya sudah memulai satu pekerjaan yang baru. Saya belajar tentang yang namanya moss art, yaitu satu tanaman yang diawetkan, yang dibuat menjadi hiasan dinding atau dibuat juga menjadi sebuah dekorasi interior. Namun sekian tahun berjalan, saya belajar, saya kumpulkan, saya buat bahkan produknya, sampai stok itu menumpuk di rumah dengan sangat banyaknya. Tapi seolah-olah nggak ada perkembangan, sama sekali nggak ada yang terjual. Besoknya pagi setelah selesai Miracle Net Worship, saya pulang. Nah, siang harinya tiba-tiba itu ada orang yang telepon saya, yang WA saya, yang dia menanyakan bisa nggak membuat sebuah moss wall, yaitu dekorasi dinding dengan bahan moss, lumut awetan yang saya buat tadi itu. Nah, di situ saya katakan, langsung saya jawab bisa, padahal saya belum pernah membuatnya. Nah, singkat kata, orang itu percaya dan mau bekerja sama deal project dengan saya. Kami menyebut project itu adalah project double favor, karena kami percaya tahun ini adalah tahun double favor. Sampai di akhir tahun 2024, tepatnya tanggal 31 Desember, di hari terakhir 2024, tiba-tiba moss art saya itu terjual ke luar negeri. Penjualan yang pertama di tanggal 31 Desember 2024. Kemudian setelah itu beberapa kali terjual, satu demi satu kembali terjual lagi.
Nah, dari setiap pertolongan Tuhan, permasalahan, hutang kami sedikit demi sedikit sampai akhirnya hampir semuanya selesai. Nah, saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk ayo terus tekun di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Tekun di dalam ibadah, setia di dalam persepuluhan, setia di dalam kelompok sel, setia melayani Tuhan. Karena sekali lagi hanya yang melakukan firman Tuhan itu yang akan mendapatkan mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Demikian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.